kami dari tim afirmasi Majelis Rakyat Papua 3 hari telah kami rencanakan untuk melakukan rapat koordinasi bersama beberapa pihak dan sudah dimulai sejak sejak kemarin, dan kemarin kami berjumpa berrapat koordinasi dengan pihak BUMN, yaitu PLN, kemudian juga dengan beberapa pihak. Dan hari ini kami bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua, kemudian dengan BPSDM. Nah, dari pertemuan kami hari ini, banyak sekali informasi yang telah kami dapat dari rapat koordinasi ini terkait dengan pelayanan terhadap orang asli Papua. Nah, dalam rapat koordinasi ini, misalnya Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa ada banyak sekali penanganan terhadap guru-guru baik di tingkat SMA, SMK yang sejak 2018 dialihkan ke provinsi yang selama ini ditangani oleh kabupaten kota. Kemudian juga mengenai infrastruktur pendidikan yang sudah dibangun, baik sekolah-sekolah dan lain sebagainya, itu tidak aset mereka itu tidak didokumentasikan dan tidak diadministrasi secara baik, sehingga banyak sekali persoalan yang terjadi di sekolah-sekolah juga. Nah, karena itu selama 20 tahun implementasi Otsus, kami lihat ada banyak sekali persoalan tetapi tidak pernah diselesaikan. Lalu di saat ini pada revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 hari ini, kemudian keluarlah PP 106 tahun 2001 terkait dengan revisi Undang-Undang Otsus. Di situ Dinas Pendidikan juga memberikan sorotan bahwa ada banyak sekali hal yang dikurangi kewenangan daripada dinas. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kami lihat dari MRP sendiri. Ya, kami katakan bahwa ini ya sama saja boroknya disembunyikan selama ini, kemudian baru disampaikan ke publik. Dalam hal ini kami MRP sebagai representasi orang asli Papua, ada banyak sekali hak orang Papua, terutama sebagai tenaga pendidik dan juga sebagai siswa di seluruh tanah Papua itu dirugikan. Seperti pengelolaan dana BOS juga terungkap pada saat rapat koordinasi bahwa sebenarnya di dana BOS itu ada kesalahan dalam pengelolaannya. Tapi kemudian kami juga baru dengar, selama ini kami hanya disampaikan aspirasi oleh para guru, baik di tingkat SD, SMP, dan SMK, ada pengelolaan dana BOS yang tidak memberikan keuntungan bagi guru dan siswa. Karena itu MRP juga berharap untuk pendidikan di pelaksanaan Otsus di fase kedua ini, mohon ini dilakukan pemetaan, kemudian harus bisa memberikan afirmasi benar-benar kepada seluruh orang asli Papua, baik itu tenaga pengajar, baik itu siswa-siswinya, kemudian sekolah-sekolah yang betul-betul berkompeten untuk ada di Papua, sehingga Papua itu tidak kekurangan SDM ketika seluruh pihak itu akan membuka rekrutmen untuk merekrut pegawai di tanah Papua. Kemudian juga tadi juga dari BKD, kemudian dari Kakanwil Hukum dan HAM, baik dari Kakanwil Pajak, ini juga banyak sekali terungkap bahwa sesungguhnya banyak potensi yang kita tidak kelola, tetapi juga ada banyak kerugian yang dialami oleh orang asli Papua. Oleh karena itu, kami dari tim afirmasi MRP Papua selama 3 hari duduk bersama dengan pihak-pihak yang kami undang, termasuk juga dari BPSDM terkait persoalan mahasiswa yang harus dikembalikan, dan ternyata pihak-pihak ini menghadapi masalah yang cukup rumit. Karena itu kami berharap selalu membangun koordinasi dengan MRP sehingga itu menjadi kekuatan kita bersama untuk berjuang
menyuarakan kepada pihak-pihak di pemerintah pusat. Bahkan kita akan membawa seluruh kepentingan dan kebutuhan orang Papua kepada Bapak Presiden sebagai kepala negara yang bisa memberikan keputusan, perhatian yang sudah selama ini diberikan, dan MRP terutama dari tim afirmasi kami tetap akan mendukung semua OPD yang ada di Papua. Saya tambahkan lagi bahwa ada beberapa institusi yang menjadi lembaga vertikal seperti Kanwil Hukum dan HAM. Ini adalah lembaga vertikal. Karena itu kita juga berharap untuk pemerintah Provinsi Papua memberikan juga perhatian dari sisi penganggaran untuk mensupport, karena Kanwil Hukum dan HAM telah mempekerjakan 400 orang anak asli Papua di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua. Tadi dinyatakan bahwa ada 10 di Imigrasi Jayapura, ada 10 titik tapal batas di Merauke, sehingga di Merauke juga ada, sehingga ini juga mereka membutuhkan tenaga-tenaga yang harus direkrut dari daerah setempat untuk bisa mengisi pada titik-titik yang dimaksud tadi. Nah, tadi dari pengakuan juga bahwa mereka punya keinginan sangat besar untuk menolong, tetapi dari sisi penganggaran kami juga berharap untuk ada keberpihakan juga kepada lembaga vertikal, sekalipun mereka lembaga vertikal, tetapi mereka juga mengembangkan sumber daya manusia di tanah Papua sebagai orang-orang anak-anak asli Papua juga dipekerjakan di sana. Begitu juga dengan Kanwil Agama dan juga lembaga vertikal yang lain. Juga lembaga pendidikan seperti Universitas Cendrawasih. Ya, memang itu dari sisi hierarki kerja, mereka ada di bawah Dikti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Tetapi ada banyak sekali mahasiswa orang asli Papua yang direkrut oleh Uncen, sehingga ini juga menjadi perhatian ke depan. Sehingga revisi Undang-Undang Otsus nomor 2 ini benar-benar memberikan dampak yang besar buat institusi-institusi negara yang ada, yang memberikan kesempatan dan ruang kepada orang asli Papua. Dan secara khusus dari sisi penganggaran, kita pemerintah, baik DPR, MRP, bahkan Bapak Gubernur, kita berpikir untuk juga mensupport sebagian berkat dari dana otsus buat institusi negara atau yang bersifat vertikal.